Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik, dan mungkin kita mulai dengan hal-hal yang sederhana saja, dimana kita akan bisa menguasai suatu entah dari pekerjaan ataupun hobi, ataupun memperdalam hobi ataupun memperdalam pekerjaan kita nanti. Dan di sini masih berhubungan dengan audio, kita akan menjelaskan ini apa adanya saja ya. Saya menjelaskan apa adanya saja, dimana di sini ada 3 speaker. Yang pertama, speaker ini dengan box sesuai dengan ukurannya. Yang ini dia pakainya 6 in. Terus yang ini pakai 4 in. Ya, pakai 3 in. Dan yang ini 12 in. Ya, ini kita tunjukkan. Ya, yang ini 12 in ya, merek Purbo. Di sini saya menjelaskan di mana ada sebuah power amplifier dan komponen yang mendukung untuk audio ataupun suara, dari detail suara sampai dari high sampai low itu sebagai alat pendukung. Contoh mixer, ALMS ataupun DLMS, bisa juga equalizer ataupun parametrik ya. Kalau parametrik kurasa emang hampir sama dengan tone control, bedanya dia double ya, penguatan 2 kali untuk bass, mid, high ataupun bass, middle, treble ya. Dan di sini yang saya bahas yaitu tentang speaker saja, yang banyak banget orang mengabaikan tentang speaker, dimana di sini ada ini full, nggak ada yang tokoan ya. Jadi kebanyakan dari orang umum itu istilahnya meminta agar speaker dari tokoan suaranya bisa digelerin lagi, ataupun merakit sebuah power amplifier udah aslinya udah cukup lumayan geler, namun orangnya mintanya lebih geler lagi atau bassnya lebih nendang lagi. Oke, di sini langsung saja kita menjelaskan. Kita mudah saja, ini kita tunjukin dimana itu untuk sebuah box speaker sangatlah berpengaruh pada hasil suara ataupun respon frekuensi ya. Yang jelas respon frekuensi dan daya lontar dari speaker ke outdoor itu sangatlah berpengaruh di sini. Dan ini adalah mini scoop yang aslinya 8 in, saya pakainya 6 in, namun kita bandingkan saja. Kenapa kebanyakan orang umum memintanya speaker dari tokoan ataupun speaker aktif tokoan udah cukup geler, namun orangnya mintanya lebih geler lagi atau lebih nendang untuk bass. Dan di sini saya menjelaskan saja di mana ruangan itu sangatlah berpengaruh. Walaupun dia hanya 6 in, mohon maaf, 6 in dan ini 12 in. Kalau kita hidupkan dengan power yang sama, ini 12 in dan itu 6 in, dengan power yang sama, output yang sama, itu dari 12 in ini dengan 6 in itu suaranya lebih nendang yang 6 in dengan box. Dan untuk yang 12 in anggap saja pakai seperti ini saja, kardus, itu suaranya enggak nendang seperti 6 in atau enggak gelar seperti yang 6 in. Jadi di sini kesimpulannya, sebaik apapun power amplifier rakitan
ataupun power amplifier build up sekalipun, kalau emang kita pasang speakernya sembarangan ataupun merakit box speakernya asal-asalan, itu sangatlah berpengaruh dengan respon frekuensi atau daya lontar hentakan dari bass, itu sangatlah berpengaruh ya. Jadi di sini kebanyakan itu menyepelekan hal yang bisa dibilang nih terlihat sepele, hanya sebuah box. Kenapa kebanyakan minta yang suaranya clear namun masih pakai speaker aktif biasa? Dan di sini emang sangatlah berbeda dan emang harus semua orang menyadari hal demikian. Jadi kebanyakan emang mengeluh ke teknisi ataupun tukang servis, udah bikin amplifier namun bassnya kurang nendang ataupun kurang clear. Itu mohon maaf, ada yang menyalahkan perakitnya, itu katanya dia ngerakit kok masih kurang clear, padahal aslinya udah flat ataupun sudah modif ke low mid ya, dia udah bagus sebenarnya. Kadang ada yang rakit yang bagus namun untuk speakernya dia masih asal-asalan. Jadi di sini untuk yang mau rakit sebuah sound atau bikin sound mini di rumah ataupun untuk karaoke, itu saran saya Anda jangan asal-asal bikin box. Kalau mau belajar silakan search di Google saja, ataupun contoh seperti ini, Anda belilah speaker baru, jangan speaker bekas dari orang. Karena apa? Karena ada ilmu yang Anda pasti nggak tahu ya. Di sini ini adalah 12 in merek Curvo ya. Itu kita harus mendapat, kalau beli baru itu biasanya mendapatkan ini desain box. Ini sebagai acuan ataupun standar. Mungkin dia ataupun dimensi ruangannya sedikit dilebarkan atau sedikit diperkecil untuk mid, dilebarkan dikit untuk low ya. Lebarkan dikit saja, kasih jarak tambahan 1 cm atau 2 cm agar hasilnya lebih oke lagi ya. Untuk ini saran saya, bila Anda mau rakit speaker karaoke ataupun intinya sebuah audio untuk rumahan ataupun hobi sendiri, itu disarankan beli speaker baru. Otomatis akan mendapatkan ini yang sebagai untuk bahan utama bikin box speaker. Tutorialnya kalau untuk ini hanya memberikan ataupun memberikan acuan hanya dimensi ya ruangan, bukan desain boxnya atau di dalam boxnya. Yang jelas kita biar tahu saja dimensi ruangan ataupun volume ruangan dalam sebuah box speaker. Untuk modelnya terserah Anda, silahkan diaplikasikan ke miniscope ataupun nalar ataupun box subbalik bisa, itu silakan Anda berkreasi sendiri. Namun acuan volume ataupun acuan ruang dalam box speaker sangatlah berpengaruh. Jadi di sini itu hal sederhana yang wajib banget kita semua tahu. Dan kurasa untuk master engineer ataupun pakarnya sound system itu biasanya emang pasti akan bilang box speakernya pakai apa, speaker merek apa, otomatis sangatlah berpengaruh pada hasil akhir. Walaupun powernya sampai 1000 watt 2000 watt, kalau emang box speakernya asal-asalan ataupun seperti ini saja, itu suaranya dijamin nggak bagus ataupun suaranya kurang nendang dan yang lain-lain. Jadi di sini kita membahasnya yang ini saja karena mengingat terlalu banyak, entah dari beberapa
orang itu mengabaikan hal demikian. Jadi di sini jangan menyalahkan. Intinya ya setidaknya kita tahu dulu. Jadi untuk ini, untuk yang mau request bikin sebuah box speaker bisa, namun untuk pengirimannya otomatis mahal ya, karena memakan dimensi atau ruangan yang sangatlah apa istilahnya, memakan volume yang besar. Jadi saya udah rakit, dan ini saya beli harga 150.000 untuk boxnya saja ya. Itu seperti ini, kita finishing pakai tekstur pine warna hitam dan dikasih grill yang khusus speaker, jadi aman dari tikus. Untuk yang ini saya bikin asal-asalan, hasil suaranya udah pasti nggak enak. Yang ini sudah desain khusus untuk 8 in, namun ada perbedaan ruangan ya, jadi otomatis pasti ada kelebihan dan kekurangannya pada daya lontar frekuensi, karena emang speakernya pakai asal-asalan bekas. Untuk boxnya juga beli udah jadi, otomatis dimensi ruangannya nggak sama seperti aslinya. Oke, begitu saja info sederhana dari saya. Jadi di sini kalau emang Anda mau rakit itu wajib banget bikin box dulu. Untuk power amplifier dan aksesoris yang lainnya itu terserah Anda. Jadi di sini ya bisa dibilang utamakan box dulu. Bikin box dulu kalau emang pakai 12 in ya sesuai ukuran. Kalau emang langsung mesinnya jadi satu, silakan ditinggikan di bagian atas untuk mid, untuk bagian middle dan treble. Terus bagian atas sendiri itu untuk mesin, silakan ada desain saja. Box speakernya dulu. Soal isi, kalau emang belum ada, yang penting ada power kecil yang bisa dibilang high clarity ataupun flat. Tinggal belikan tone control karaoke yang dari sebuah perakit yang bagus ataupun perancang kit yang bagus, itu ada, udah pasti harganya untuk tone control karaoke yang bagus di atas 100.000 ya. Itu pakai spare part yang bagus. Kalau pengen bagus lagi, belilah kit tone control karaoke yang bagus dari produknya si A atau si B, terserah menurut Anda yang terbaik apa, dan tinggal diganti saja op-amp nya ataupun IC preamp ataupun IC pada tone control tersebut dengan yang grade bagus, contoh dari Musis ataupun Opa ataupun dari IC merek apa itu agak lupa, kemarin aku juga pengen namun emang harganya mahal ya. Jadi untuk soal audio, kalau emang pingin merancang, bikin box dulu, beli speaker ya, yang jelas speaker dulu sebagai acuan utama, terus beli boxnya. Setelah beli triplek ya, triplek dan bahan lainnya seperti paku, lem kayu, dan juga grill. Terus ada lagi tekstur pine dari khusus untuk box, itu beli dirakit saja, udah selesai. Anda tinggal mengisi bagian dalamnya. Kalau emang belum mampu, yang penting ada beli saja drivernya yang bagus dari merek A, B, C. Terus kalau emang belum bisa beli trafo ataupun yang kedua, belilah elko nya dulu. Setelah elko, dioda, habis dioda trafo. Kalau emang adanya di rumah contoh 5 ampere, pasang saja 5 ampere dulu, yang penting bisa dipakai untuk karaokean. Apabila sudah ada uang, tinggal dibelikan yang 20 ampere atau berapa ampere terserah Anda, itu hak Anda. Dan di sini saya menyampaikan urutan yang menurut saya udah pas, ideal ya. Kalau saya sendiri ini masih agak
agak kacau ya. Seharusnya ini untuk speaker 15 in atau 18 in, saya pakainya 6 in, digeber hampir tiap hari. Itu pun volume separuh dia udah teriak-teriak minta ampun ya. Belum separuh volume mixer dan power. Jadi untuk powernya itu baru 1/4, dari mixer separuh kurang. Itu speakernya udah teriak-teriak minta ganti. Oke, di sini apa ya istilahnya, sekian saja dari saya menyampaikan hal yang sederhana, namun memang ini wajib banget semua orang tahu, terutama yang hobi rakit-rakit, hobi audio grade ataupun audio yang berkualitas. Dan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya, tentunya dengan tujuan lebih bagus, lebih baik, lebih terawat elektronik Anda, tentunya nggak salah langkah. Kebanyakan memang menyepelekan hal demikian. Oke, ditunggu video selanjutnya, semoga lebih baik lagi dari pencahayaan ataupun yang lainnya. Namun di sini memang apa adanya, saya juga di sini memang berjalan apa adanya, semampu saya dan sebisa saya, ataupun ilmu yang saya miliki itu kalau emang bermanfaat untuk Anda, alhamdulillah. Kalau emang ilmu yang saya miliki Anda sudah bisa, itu ya syukur, alhamdulillah. Terima kasih telah hadir mengikuti channel saya dan selalu menonton channel saya. Terima kasih banyak. Untuk yang para masternya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang kurang bagus atau kurang tepat dari saya sendiri, mohon maaf. Dan untuk yang baru menonton video di channel saya, jangan lupa dicari saja video-video saya. Semoga ada yang bisa bermanfaat untuk Anda, karena semua yang saya share insya Allah real ilmu pribadi dari saya ataupun pengetahuan pribadi yang saya miliki, bukan istilahnya pengetahuan copy paste dari Google, kita pakai teks ucapkan di dalam video agar semuanya bisa percaya atau melihat channel saya wah atau gimana. Emang di sini real secara pribadi atau pemikiran saya. Dan terima kasih, kurasa terlalu panjang lebar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.